Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari lagi sejarah peminatan untuk bab kedua, yaitu dengan materi pokok kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam. Sebelum lebih lanjut ke dalam kita mempelajarinya, ada banyak saya sampaikan mengenai kompetensi dasar. Pada kali ini yang pertama yaitu kita akan menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kemudian juga menyajikan hasil analisis tentang kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Diharapkan kalian dapat menjelaskan perkembangan kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam berbagai bidang, baik itu sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. 2. Yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan pengaruh agama Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam yang akan kita pelajari pada hari ini ada 2 hal yang pokok, yaitu A. Perkembangan kerajaan-kerajaan maritim pada masa Islam, dan B. Yaitu pengaruh kerajaan maritim pada masa Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Lebih lanjut, marilah kita ikuti video pembelajaran kali ini, yaitu tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia.
Demikian, kita lanjutkan, yaitu pertama, bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Islam. Coba kalau kalian kita perhatikan pada peta tersebut, di manakah Islam atau kerajaan Islam itu berdiri, yaitu di Samudra Pasai, kemudian di Perlak, lalu bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam. Di paling ujung barat itu muncul kerajaan Perlak pada kerajaan untuk Kesultanan Samudra Pasai, kemudian Aceh, Darussalam, dan di Jawa ada Demak, di Jawa Tengah ada Mataram Islam, kemudian di Jawa Barat ada Banten, di Sulawesi Selatan ada Goa Talo, di Kalimantan ada Banjar, dan yang paling timur itu ada Ternate dan Tidore. Kita mulai dari ujung paling barat, yaitu menyangkut Kesultanan Aceh yang kemudian dikenal dengan Serambi Mekah. Mengapa Aceh menjadi pintu masuk perkembangan agama Islam? Di sana awalnya ada kerajaan Perlak, yaitu abad 8. Kemudian ada kerajaan Samudra Pasai, yaitu abad 13. Dan puncaknya adalah kerajaan Aceh Darussalam, itu pada abad 16. Kemudian kita mulai dari Aceh Darussalam yang berdiri pada abad 16. Aceh mencapai puncak kejayaan itu dikala diperintah oleh Sultan Iskandar Muda. Kemudian dari Aceh itu lahir para sastrawan yang menandai kejayaan Aceh, yaitu diantaranya adalah Hamzah Wansuri, Samsudin As-Sumatrani, Nuruddin Aramili, dan Syekh Abdul Rauf Singkili. Dan kita ke Jawa, yaitu kerajaan Demak yang berdiri pada abad 16. Ada bukti keberadaan kerajaan Demak yang paling terkenal, yaitu Masjid Agung Demak. Kerajaan Demak berkaitan erat dengan kerajaan Majapahit. Apa buktinya? Nah, kalian yang menjawabnya. Kemudian Demak ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan raja terakhir, yaitu kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Berikut yaitu kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad 16. Dimulai dari
Ki Ageng Pemanan ini sebagai pendiri kerajaan, kemudian diteruskan oleh Panembahan Senopati, dan di puncak kejayaan itu dalam masa pemerintahan Sultan Agung. Sepeninggal Sultan Agung, Mataram Islam tidak memiliki pemimpin yang cakap. Akibatnya, Mataram Islam terpecah-pecah. Pada Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Mataram pecah menjadi dua, yaitu sebelah barat muncul Kesultanan Yogyakarta dan sebelah timur muncul Kasunanan Surakarta. 2 tahun kemudian itu ada perjanjian Salatiga, di mana Mataram terpecah-pecah lagi. Di Kasunanan ini muncul Mangkunegaran, dan di Yogyakarta muncul Pakualam. Kita lanjutkan, yaitu Kerajaan Banten yang berdiri pada abad 16. Ini raja pertama, yaitu Maulana Hasanuddin, dianggap sebagai pencipta dasar-dasar kemakmuran Banten. Kemudian Maulana Yusuf, di mana beliau berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran. Kemudian puncak kejayaan di masa Sultan Ageng Tirtoyoso, itu berhasil membawa Banten ke puncak kejayaan, dan dialah yang memimpin rakyat Banten melawan VOC. Berikut kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Goa Talo. Ini abad 16. Raja Goa Talo ini berhasil mencapai puncak kejayaan pada tahun 1667. Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya karena kalah dalam perjuangan melawan VOC. Perjanjian Bungaya menandai kemunduran kerajaan Talo. Berikut yaitu Kerajaan Banjar. Ini berdiri pada abad 16. Sumber Kerajaan Banjar itu berasal dari kitab-kitab kuno. Di antaranya adalah Hikayat Banjar, Hikayat Kronik Banjarmasin, Sabilul Muhtadin, dan Warukunan. Sultan yang terkenal yaitu dikenal dengan Pangeran Samudra atau Sultan Suryaunullah, kemudian diteruskan oleh Sultan Rahmatullah, kemudian Sultan Hayatullah, dan puncaknya dalam masa kekuasaan Sultan Musta'in Billah. Pada abad 17, pemerintah kolonial Belanda mencampuri urusan politik dalam negeri Kerajaan Banjar, yang berakibat terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Temang Lehman. Yang terakhir yaitu yang berada di ujung paling timur Nusantara, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Itu abad ke-15. Di sana ada 2 kerajaan besar, yaitu Ternate dan Tidore. Ternate ini
membawahi wilayah yang dikenal dengan Uli 5, yaitu Bacan, Obi, Seram, dan Ambon. Sementara Kerajaan Tidore ingin membawahi wilayah-wilayah yang dikenal dengan Uli Siwa, yaitu Jailulo, Makian, pulau-pulau kecil di sekitar Maluku dan Papua. Nah, kedua kerajaan ini merupakan penghasil rempah-rempah. Berikut yaitu pengaruh kerajaan-kerajaan maritim pada masa Islam dalam kehidupan masyarakat masa kini. Kemudian kita lanjutkan, yaitu pengaruh kerajaan-kerajaan maritim pada masa Islam dalam kehidupan masyarakat masa kini. Pengaruh dalam pemerintahan yaitu dikenalnya sistem kesultanan, adanya gelar raja, misalnya Sultan, Sunan, kemudian konsep Khalifatullah. Pengaruh dalam ekonomi yaitu adanya sistem pajak, kemudian sistem saham atau komenda, kemudian kegiatan ekspor dan impor. Dalam bidang sosial, pengaruhnya itu tidak adanya mengenal kasta. Dalam kesenian, pengaruh nampak dalam seni bangunan yaitu masjid, kemudian juga makam, mungkin bangunan yang lain juga. Seni rupa atau ukir yaitu kita melihat kaligrafi, kemudian seni pertunjukan itu ada tari, musik, dan wayang. Dan seni sastra yaitu kita mengenal adanya bahasa dan aksara Arab, kemudian hikayat, suluk, dan babat. Dan pendidikan, munculnya lembaga pengajian dan pesantren. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Kemudian Anda harus menjawab pertanyaan, apa pengaruh agama Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Tak lupa juga yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di beberapa slide yang ada di depan. Demikian kiranya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.